Halo guys, ketemu lagi dengan Pak Desur Vlog. Hari ini saya akan Jumatan di Masjid Mataram Kota Gede. Sambil menunggu waktu, saya akan berbagi informasi mengenai masjid tertua di Jogja yang dibangun pada masa Sultan Agung pada tahun 1640. Kita lihat ya situasinya, tapi karena ini masjid tempat ibadah, jadi saya tidak meliput bagian dalam banyak, saya hanya sekilas. Itu ya Pak Desur Vlog hari ini mengenai Masjid Mataram Kota Gede, masjid tertua di Yogyakarta. Oke, kita ikuti. Dan ini adalah gerbang yang disebut dengan nama Rana atau Rono atau Kelir, yang artinya bila mana hendak memasuki masjid atau memasuki halaman masjid harus belok ke kanan. Nah, ini maksudnya belok ke kanan itu seperti apa? Apakah kita beloknya di depan pintu gerbang ini atau setelah masuk pintu gerbang baru kemudian kita belok kanan? Karena di dalam atau di balik gerbang ini itu ada tembok juga yang menutup, membatasi. Kita lihat ya. Jadi kalau kita belok kanan berarti harus melalui pinggiran dinding halaman masjid ini. Tapi kalau kita belok kanannya adalah, kalau kita belok kanannya itu setelah masuk pintu gerbang, berarti kita akan melihat Masjid Gede Mataram itu. Apakah yang dimaksud itu ya? Karena kita melihat ini kan ada dinding ini. Nah, kalau belok kiri tentunya nggak bisa karena ini memang dindingnya di depan gerbang, kemudian ada jalan ke kanan. Ini adalah saya di sebelah barat gerbang atau gerbang yang menghadap ke timur. Jadi kalau kita perhatikan di sini itu ada 3 gerbang. Sebelum kita masuk masjid, kita lihat ya, ini adalah gerbang pertama yang di sebelah timur Masjid Gede Mataram. Kita akan melihat gerbang yang lain. Nah, kalau yang ini adalah gerbang yang menghadap ke utara. Jadi kalau kita mau masuk ke halaman masjid lewat utara, itu gerbangnya adalah ini. Ini adalah gerbang kedua ya, yang masuk ke halaman dalam masjid. Ada satu lagi gerbang tapi yang menghubungkan antara halaman masjid dengan halaman atau sendang seliran dan makam raja-raja. Kita akan lihat pintu gerbang yang lain ya. Ini gerbang bagian utara. Kalau dilihat dari dalam halaman, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah gerbang yang ketiga. Kalau ini menghubungkan bukan dengan masyarakat luar, tapi ini menghubungkan antara halaman masjid dengan makam Raja-Raja Mataram yang berada di Kota Gede dan juga sendang seliran. Jadi di balik gerbang ini, di balik tembok ini, itu ada sendang dan makam Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede. Perhatikan. Gerbang ini coraknya atau motifnya itu seperti tempat peribadatan umat Hindu atau barangkali Buddha ya. Karena memang pada saat pembangunan dulu, pada zaman dahulu kan masyarakatnya masih menganut Hindu atau Buddha. Jadi sebelum masuknya Islam, masyarakat pada waktu itu masih menganut Hindu dan Buddha pada umumnya. Sehingga Masjid Mataram ini dibangun bersama-sama dengan masyarakat penganut agama Hindu dan Buddha. Makanya ini coraknya masih seperti Hindu atau barangkali Buddha. Masjid Gede Mataram ini pembangunannya 2 tahap. Jadi tahap pertama dulu oleh Sultan Agung, pada saat itu masih berupa langgar kecil atau musola kecil. Kemudian tahap kedua itu oleh Raja Kasunanan Surakarta.
Kasunanan Surakarta itu pada masa Pakubuwono ke-10. Jadi beliau meneruskan atau pengembangan dari masjid yang dirintis pertama oleh Sultan Agung. Kemudian kita lihat guys, kalau kita lihat di sini ada di pintu masuk masjid ini, itu ada semacam kanopi, itu tahun 1856 dan 1926. Itu artinya 1856 itu pada saat pembangunan teras masjid, dan 1926 itu adalah pembangunan pagar. Nah, seperti ini. Jadi pagar ini yang bangun adalah tahun 1926. Jadi 1856 itu adalah pembangunan teras atau bahasa Jawanya itu emperan. 1926 itu adalah pembangunan pemagaran masjid. Inilah situasi lingkungan Masjid Mataram Kota Gede pada tanggal 25 Desember 2020. Dan ini adalah pohon beringin yang sudah berumur ratusan tahun. Konon kabarnya sudah berumur 300 tahun malahan. Jadi antara dua pohon ini sudah menyatu, bisa dilihat di situ. Dan kalau kita lihat dari dekat, sepertinya ada kembang, dan ini masih fresh nih namanya. Pohon beringinnya cukup besar dan rindang. Enak sekali kalau kita duduk di bawahnya, karena memang ini umurnya juga udah ratusan tahun. Jadi pohon beringin ini berada di luar pagar utama pembatas masjid, tapi masih berada di dalam lingkungan makam raja-raja atau lingkungan Masjid Mataram Kota Gede, tapi bagian luar. Ini adalah gerbang yang menghadapkan gerbang yang menghubungkan halaman masjid dengan halaman makam raja-raja dan sendang seliran yang saya lihat dari luar. Jadi saya berada di dalam halaman sendang seliran dan halaman makam raja-raja. Bentuknya seperti ini. Jadi coraknya masih seperti corak Hindu. Jadi sebelum kita berbicara mengenai Masjid Mataram Kota Gede ini, kita berbicara dulu mengenai halaman atau yang ada di sekitar halaman masjid. Ini di depan masjid ada yang namanya Tugu Jam. Jadi Tugu Jam, di dalamnya ada jamnya guys. Bentuknya seperti ini. Setelah kita berbicara mengenai halaman Masjid Mataram Kota Gede, dan kita akan melihat mengenai masjidnya itu sendiri. Oke guys ya, kita akan melihat ke dalam Masjid Mataram Kota Gede. Oke, ini sekarang saya berada di teras masjid. Kita akan masuk. Masjid Mataram Kota Gede ini dibangun oleh Sultan Agung, putra dari Panembahan Senopati atau cucu dari Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1640. Tahun 1640. Tapi dulu dindingnya tidak seperti ini ya. Kalau ini kan sudah diplester. Kalau dulu aslinya adalah dari bata merah. Kita akan melihat keaslian atau dinding aslinya ke dalam. Assalamualaikum. Ini kondisi dalam Masjid Mataram guys. Jadi tiangnya terbuat dari kayu jati dan bentuknya limasan seperti pendopo. Nah, ini adalah dinding asli. Jadi dinding asli dari Masjid Mataram Kota Gede ini
atau ini adalah masjid tertua di Yogyakarta, adalah bahan bakunya bata merah. Kita lihat dari dekat. Nah, seperti ini. Mungkin dulu karena bangunannya sudah rapuh, kemudian untuk mempertahankan masjid atau situs ini, kemudian dindingnya direnovasi dengan cara diplester. Bagaimana dengan lantainya kita akan lihat. Dan ini adalah lantai aslinya, terbuat dari batu putih. Cuman ini sayang tutupnya kaca ini pecah sehingga tidak begitu nyata. Kira-kira seperti itu, guys. Nah, ini lantai aslinya dari masjid ini adalah lantainya dari batu putih. Dan kalau mimbarnya itu adalah hadiah dari Sultan Palembang untuk Sultan Agung pada saat itu. Dan di halaman teras itu ada beduk. Ini adalah hadiah atau peninggalan dari Nyai atau Kiai Pringgit. Dari Nyai Pringgit. Masjid ini kalau kita lihat, itu dindingnya tebal sekali loh. Sekitar berapa ya? 60 cm. 1, 2, 3. Ketebalannya kira-kira 60 cm. Dan kalau ini serambi atau bangunan tambahan. Di lingkungan masjid ini, di samping depan dan kanan kiri, itu ada kolam yang kira-kira lebarnya sekitar berapa ini kira-kira 2,5 meter barangkali atau 3 meter. Terdapat ikan. Sangat unik memang Masjid Mataram ini. Konon kabarnya dulu yang membangun umat Islam bersama-sama dengan masyarakat Hindu atau Buddha yang berada di sekitar wilayah.